Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas. Di video kali ini saya akan mengkupas tentang pengujian asumsi klasik, yaitu pengujian autokorelasi atau autokorelasi. Sebelumnya saya sudah mengajarkan atau sudah mengkupas mengenai normalitas. Di video kali ini yang akan saya kupas adalah autokorelasi atau autokorelasi. Autokorelasi merupakan sebutan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pengujian ini disebut autocorrelation atau biasa kita ucap dengan autokorelasi. Merupakan hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi atau autokorelasi sangat erat kaitannya dengan data runtun waktu atau data time series karena lebih mudah muncul dibandingkan tipe data cross-section maupun panel. Autokorelasi atau autokorelasi memiliki sifat yang saling mempengaruhi antara data yang saat ini atau data saat ini dengan data sebelumnya. Autokorelasi atau autokorelasi juga memungkinkan untuk muncul di tipe data cross-section atau data yang bersifat antar objek. Autokorelasi atau autokorelasi memiliki beberapa bentuk, yaitu autokorelasi positif dan autokorelasi negatif atau autokorelasi positif dan autokorelasi negatif. Bentuk positif dan negatif memiliki kemungkinan besar untuk muncul di tipe data runtun waktu atau data time series. Alasannya, karena variabel yang dianalisa memiliki kecenderungan meningkat dan menurun. Kalau kita mengacu pada sumber pendapat dari Gujarati di tahun 2003, ada beberapa penyebab terjadinya autokorelasi atau dalam bahasa Indonesia autokorelasi, antara lain adanya pergerakan naik turun pada data secara musiman, misal kondisi perekonomian yang terkadang naik dan turun. Selanjutnya, adanya kekeliruan dalam memanipulasi data, misal data tahunan dijadikan data kuartalan dengan membagi 4. Adanya hubungan antara data sekarang dan data sebelumnya. Dan yang terakhir, data yang dianalisa tidak bersifat stasioner. Lalu, kalau data kita terjangkit masalah ini, apa sih yang akan terjadi? Jadi, data yang terjangkit autokorelasi atau autokorelasi akan menyebabkan estimator memiliki karakteristik, antara lain, yang pertama, estimator metode kuadrat terkecil menjadi linear. Yang kedua, estimator metode kuadrat terkecil masih tidak bias. Dan yang ketiga, estimator metode kuadrat terkecil tidak memiliki varian yang minimum. Seperti pada asumsi lainnya, yaitu heteroskedastisitas, autokorelasi atau autokorelasi juga sama, yaitu bila data terkena, maka menyebabkan estimator tidak lagi bersifat blue atau best linear unbiased estimator, melainkan blue atau linear unbiased estimator. Berikutnya, terkait dengan pengidentifikasian masalah ini. Jadi, dalam analisis regresi, sebelum kita menentukan model, alangkah lebih baiknya jika kita memeriksa data terlebih dahulu. Apakah terdapat autokorelasi atau autokorelasi pada model ataukah tidak. Untuk memeriksa ada atau tidaknya autokorelasi atau autokorelasi, kita bisa menggunakan dua cara yang disediakan program Evius. Antara lain, dengan melihat hasil pengujian nilai Durbin-Watson. Yang kedua, dengan melihat hasil pengujian Bruce-Godfrey. Pertama, dengan melihat hasil pengujian nilai Durbin-Watson. Pengujian Durbin-Watson adalah pengujian yang sering digunakan untuk melihat apakah data terjangkit autokorelasi atau autokorelasi ataukah tidak. Cara melakukan pengujian ini adalah, jadi kita siapkan data terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan data pengangguran, jumlah penduduk, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi dengan persentase atau dengan satuan persentase. Observasinya selama 22 tahun, terhitung dari tahun 1998 sampai 2019. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menuju ke Evius-nya. Pilih Create a New Evius Log File.
Karena ini adalah data time series, maka untuk file structure type pilih regular frequency. Di frekuensi tetap annual karena data ini merupakan data tahunan. Ini dari 1998 sampai 2019. Untuk start date, jadi dimulainya tahun 1998 dan berakhir itu tahun 2019. Klik OK, pilih quick, empty group, geser ke kiri, tarik ke atas, kopikan data beserta variabelnya, blok pada seluruh variabelnya beserta datanya, blok, klik kanan, copy, paste. Berikutnya kita menuju ke prop, pilih map equation, C ini kita pindahkan di depan Y, kemudian klik OK. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa nilai turbin Watson atau turbin Watson statistik ini ya sebesar 0,786386. Kita bisa menginterpretasikan hasil dengan membandingkan nilai ini dengan tabel turbin Watson, atau juga bisa dengan menempatkan nilai ini pada kriteria. Kita buka Notepad dahulu, min 2 DW 2. Jadi nilai turbin Watson statistik sebesar 0,78 sekian, yang artinya nilai ini lebih besar dari min 2, yaitu sebesar 0,786386 dan lebih kecil dari 2, yang artinya bahwa data ini tidak terjadi autokorelasi atau autokorelasi, akan tetapi nilai ini sangat riskan. Mengapa? Karena nilai ini di bawah 1 dan ada kemungkinan ketika diuji menggunakan tabel turbin Watson, maka hasilnya adalah autokorelasi positif karena nilainya di bawah 1. Pengujian dengan melihat nilai turbin Watson statistik sangatlah berisiko, walaupun sangat mudah dilakukan karena hanya membandingkan dengan min 2 dan dengan angka 2. Tetapi memiliki beberapa kelemahan, antara lain yang pertama, pengujian ini hanya berlaku jika variabel independen bersifat stokastik atau random. Apabila model yang akan dianalisa menyertakan data yang sudah didiferensi, sebagai contoh model autoregresif atau R yang dalam kurung P, maka pengujian ini hanya berlaku untuk model R dalam kurung 1 saja. Tidak bisa digunakan untuk model R2 dan seterusnya. Alternatifnya, Anda dapat menggunakan uji turbin Watson H atau uji turbin H. Berikutnya, pengujian ini tidak dapat digunakan pada model moving average atau model rata-rata bergerak. Maka dari itu, kita coba gunakan pengujian dengan tabel turbin Watson agar dapat memperjelas daerah yang ditempati oleh data ini. Kita coba buktikan dengan tabel turbin Watson. Jadi ini saya tulis terlebih dahulu mulai dari turbin Watson. Ini statistik sebesar 0,786386. Kemudian total observasinya ini ya 22 atau 22 tahun. K atau jumlah variabel independen, jumlah variabel independen.
sebanyak 1, 2, 3, sebanyak 3 variabel independen. Kemudian kita cari nilai dari DL dan DU, kemudian 4 min DL dan 4 min DU. Kita buka tabel Dupin-Watsonnya. Saya menggunakan tabel Dupin-Watson 5%. Di sini K-nya adalah 3, jadi saya mengambil angkanya di K3. Kemudian total observasi sebanyak 22 tahun dengan DL dan DU, maka dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N-nya 22, DL/DU-nya, untuk DL-nya 1,0529, untuk DU-nya 1,6640. Saya tuliskan di sini. DL 1,0529, untuk DU-nya 1,6640. 4 min DL, kita hitung pakai kalkulator. Maaf. Empat min 1,0529 sama dengan 2,9471. 2,9471. Kemudian 4 DU, 4 kurangi 1,6640 sama dengan 2,336. 2,336. Jadi kita sudah mendapatkan nilai DL dan DU serta 4 min DL dan 4 min DU. Setelah semua nilai diketahui, berikutnya kita tentukan daerah autokorelasi atau autokorelasinya. Di sini saya sudah membuatkannya. Untuk hasilnya, jadi untuk angka 0,786386 itu berada pada daerah autokorelasi positif, karena untuk nilai DL-nya 1,0529 dan DU-nya 1,6640. Ini lebih besar dari nilai Dupin-Watson statistik, dan untuk 4 DU juga lebih besar, 4 DL juga lebih besar, sehingga data ini masuk pada daerah autokorelasi positif. Setelah kita tahu hasil dari Dupin-Watson, selanjutnya kita lakukan pengujian dengan serial correlation LM test. Caranya kita menuju ke EViews, klik View, pilih Residual Diagnostic, pilih Serial Correlation LM Test. Untuk Like to Include, tab 2, kita sesuaikan dengan sistem, yang artinya 2 ini merupakan angka diferensinya. Berikutnya, kita klik OK. Ini adalah hasil dari pengujian autokorelasi atau autokorelasi untuk Serial Correlation LM Test. Dapat dilihat di sini bahwa nilai dari observasi R-square sebesar 8,156304 dengan probabilitasnya 0,0169. Syaratnya, jika nilai probabilitas C-square, probabilitas C-square lebih besar atau nilainya lebih besar dari alfa, yaitu 0,05, maka tidak ada
otokorelasi atau autokorelasi pada data. Sebaliknya, jika nilai probabilitas t-square lebih kecil dari tingkat alfa 0,05, maka artinya ada otokorelasi atau autokorelasi pada data ini. Nah, karena nilainya adalah 0,0169, maka nilai ini lebih kecil dari 0,05, yang artinya terdapat otokorelasi atau autokorelasi pada data ini. Hasil ini juga sesuai dengan yang tadi kita lihat di tabel Durbin-Watson, di mana hasilnya adalah autokorelasi positif. Bedanya kalau di sini tidak, atau kita tidak tahu bahwa data ini masuk pada daerah autokorelasi positif atau negatif. Tapi kalau kita menggunakan yang tabel Durbin-Watson, kita bisa mengetahui daerah yang dimasuki oleh data ini. Dan daerah yang dimasuki adalah daerah autokorelasi positif. Kembali lagi, tadi hasil pengujian menunjukkan adanya autokorelasi atau autokorelasi pada data. Karena data mengandung masalah autokorelasi atau autokorelasi, maka harus segera diperbaiki agar model dapat digunakan. Kita asumsikan bahwa struktur autokorelasi dalam kurung P itu tidak diketahui, maka lakukan metode diferensi dengan asumsi P tinggi atau autokorelasi tinggi. Ya. Jadi autokorelasi tadi yang baru mengikuti autokorelasi itu sama dengan autokorelasi, hanya saja autokorelasi adalah sebutan untuk bahasa Indonesia. Untuk bahasa Inggris itu sebutannya autokorelasi. Berikutnya, metode OLS dengan asumsi P rendah atau autokorelasi rendah. Dan yang terakhir, metode Chokran-Orchard dengan asumsi P tidak diketahui atau autokorelasi tidak diketahui. Di sini kita akan mencoba semua metode penyembuhan dengan asumsi kita tidak mengetahui semua asumsi yang dipersyaratkan. Jadi kita mengasumsikan diri kita tidak mengetahui hasil dari autokorelasi ini, apakah P-nya diketahui atau P-nya tidak diketahui, apakah P-nya tinggi atau P-nya rendah. Kita asumsikan kita tidak tahu. Jadi saya akan mencoba dengan kedua pengujian. Untuk metode OLS ini nanti kita masukkan ke pengujian diferensi dan pengujian Chokran-Orchard. Pertama kita gunakan metode diferensi dengan OLS. Kita klik estimate, kemudian tambahkan diferensi pertama atau first difference untuk persamaan regresi Y, C, X1, X2, X3, artinya Y dipengaruhi oleh X1, X2, dan X3 menjadi, kita tambah D di depan, D dalam kurung Y, D dalam kurung X1, D dalam kurung X2, dan D dalam kurung X3. Dengan metodenya OLS, klik OK. Dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson statistik sebesar 2,124810. Kita buktikan apakah hasilnya berubah atau justru hasilnya tambah buruk. Maksudnya berubah menjadi yang baik atau berubah menjadi yang buruk. Kita buktikan. Saya masukkan nilai Durbin-Watson yang baru, yaitu sebesar 2,124810. Total observasinya menjadi 21. Untuk jumlah variabel independennya masih 3. Nilai DL-nya kita hapus karena kita harus mencari lagi, dan DU serta 4 main DL dan 4 main DU. Kita masuk ke tabel Durbin-Watson. Jadi observasinya menjadi 21. Jadi untuk nilai DL dan DU di K3 itu sebesar, untuk DL-nya 1,0262 dan untuk DU-nya 1,6694. Kita tulis 1,0262
62. Untuk TU-nya 1,6694. 4 main DL, yaitu 4 main 1,0262 sama dengan 2,9738. 2,9738. Untuk 4 TU-nya 4 kurangi 1,6694 sama dengan 2,3306. 2,3306. Kita coba lihat apakah data ini masuk ke daerah autokorelasi positif atau autokorelasi negatif, atau bahkan masuk ke daerah yang tidak ada autokorelasi. Di sini saya sudah membuatkan hasilnya. Nah, ini adalah hasil perubahan dari metode difference, di mana di sini dapat dilihat bahwa untuk nilai duplikat statistik sebesar 2,124810 ini berada pada daerah tidak ada autokorelasi, karena nilai ini lebih besar dari nilai TU yaitu 1,6694 dan lebih kecil dari nilai 4 TU yaitu 2,3306. Sehingga untuk penyembuhan menggunakan metode difference hasilnya sangat memuaskan. Metode penyembuhan dengan difference itu dapat menyembuhkan autokorelasi dengan nilai yang kecil. Jadi tadi kan nilainya 0, yang masuk pada daerah autokorelasi positif. Setelah dilakukan metode diferensi, maka berubah menjadi 2, dan masuk pada daerah yang tidak ada autokorelasi. Kita coba kembali ke F-use-nya. Tadi kan dengan kita melihat pada nilai duplikat statistik, kita coba melihat pada nilai serial correlation LM test. Klik view, pilih residual diagnostic, pilih serial correlation LM test, tab 2 untuk leg to input-nya, klik OK. Di sini dapat dilihat bahwa untuk probabilitas C-square di bagian observasi R-square itu sebesar 0,6830. Tadi kan syaratnya jika nilai ini lebih besar dari alfa 0,5 maka terbebas dari autokorelasi atau autokorelasi. Nah, nilai ini lebih besar, artinya data ini terbebas dari masalah autokorelasi atau autokorelasi. Kesimpulannya, hasil pengujian menggunakan metode diferensi pada tingkat pertama menjadikan data terbebas dari masalah asumsi autokorelasi atau autokorelasi. Selanjutnya, kita coba gunakan metode Chokran-Orchard, yang mana metode ini juga bisa menemukan masalah autokorelasi. Kita coba menggunakan metode ini apakah berhasil atau tidak. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan data itu lagi, saya akan menggunakan data yang lain. Kita close terlebih dahulu. Close. Kita close. Kita akan menggunakan data Y dan X, observasinya 30, tahunnya 1990 sampai 2019. Kita masuk ke F-use lagi, pilih file, new, work file. Kemudian pada work file structure type, karena ini merupakan data time series, maka di sini masuk tab regular frequency, frekuensinya annual karena tahunan. Untuk start date 1990, tahun awalnya dan tahun akhirnya 2019. Klik OK, kemudian pilih quick, empty group, geser ke kiri, tarik ke atas, kita kopikan data beserta variabelnya. Ini hanya ada dua variabel saja, variabel Y dan variabel X. Paste. Kemudian kita coba lihat hasilnya terlebih dahulu, apakah data ini terbebas dari masalah autokorelasi atau justru terjangkit masalah autokorelasi atau autokorelasi. Pilih crop, make equation. C kita pindahkan di tempat Y. Untuk metodenya tetap LS atau OLS, klik OK.
Di sini dapat dilihat bahwa nilai turbin massa statistik sebesar 0,573988. Nilai ini lebih kecil dari 1. Ada kemungkinan bahwa hasil ini berada pada daerah autokorelasi positif. Yang jelas, untuk nilai yang lebih kecil dari 1, ini pasti terjangkit masalah autokorelasi atau autokorelasi. Kita tidak perlu melakukan cara seperti tadi agar menghemat waktu juga. Jadi langsung saya lihat dari nilai serial correlation LM test. Karena nilai ini juga mewakili pada nilai turbin massa statistik. Oke, nah nilainya untuk probabilitas square-nya nilainya 0,0012. Ini lebih kecil dari 0,5. Artinya bahwa data terjangkit masalah autokorelasi atau autokorelasi. Lalu bagaimana cara menyembuhkan dengan metode Chokran-Orchard? Caranya, kita buat data baru, yaitu dengan cara pilih generate, pada enter equation, di bagian generate series by equation, tuliskan res atau res 1 sama dengan reshape. Klik OK. Kita buka. Ini adalah hasil datanya. Kemudian kita buat data baru lagi, namun di sini kita buat data Y1. Caranya seperti tadi, pilih generate, tuliskan Y1 sama dengan X bintang dalam kurung Y-1 kurung tutup. Klik OK. Kita coba lihat datanya. Sudah. Kemudian buat data baru lagi, pilih generate Y2 sama dengan Y-1. Klik OK. Kita buka lagi. Sudah. Kita buat data lagi. Kita pilih generate X1 sama dengan X bintang dalam kurung X-1. Klik OK. Kembali lagi, X2 sama dengan X-X1. Nah, oke, kita buka dulu. Apakah sudah? Oke, sudah. X2 nya sudah juga. Selanjutnya kita blok seluruh variabel yang tadi kita buat, yaitu seluruh data hasil perubahan yang tadi kita buat, dengan cara kita blok untuk Y2, X1 dan X2. Untuk Y1 nya tidak perlu. Kemudian klik kanan, open as group, yes, drop, make equation. C kita pindahkan di depan Y2 dengan metode OLS. Oke, yes. Ini adalah hasil dari penyembuhan dengan metode Chokran-Orchard atau CO. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa nilai turbin massa statistik justru menurun, yaitu sebesar 0,494637 bila dibandingkan dengan hasil sebelumnya. Sebelum dilakukan penyembuhan itu nilainya 0,57 sekian, yang artinya semakin kecil nilai ketika dilakukan penyembuhan menggunakan Chokran-Orchard atau CO. Kesimpulannya, metode ini tidak cocok diterapkan untuk hasil regresi yang saya teliti ini. Untuk data yang saya teliti ini tidak cocok menggunakan metode penyembuhan Chokran-Orchard. Karena kalau kita menguji dengan dengan tabel turbin Watson, tetap sama hasilnya, pasti terjangkit masalah autokorelasi. Maka kita coba melihat pada serial correlation LM test. Di sini juga hasilnya pasti sama. Klik OK. Dapat dilihat bahwa hasilnya juga menurun. Yang tadinya itu 0,0012 menjadi 0,0007. Artinya
bahwa data ini terjangkit masalah autokorelasi atau autokorelasi. Jadi tadi saya sudah mengajarkan dua metode penyambungan. Yang metode pertama yaitu metode diferensi, itu berhasil dengan data yang tadi saya gunakan, yaitu data pengangguran, jumlah penduduk, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi. Tapi ketika saya menggunakan data ini untuk data Y dan X, untuk metode Cochrane-Orchard ini tidak berhasil, yang artinya metode ini tidak cocok dengan data yang saya gunakan. Tapi metode ini juga bisa menjadikan data terbebas dari masalah autokorelasi atau autokorelasi, tergantung dari datanya. Kalau data saya ini membuktikan bahwa dengan menggunakan metode ini justru mengalami penurunan nilai. Kalau menggunakan metode diferensi itu justru meningkatkan nilai dari Durbin-Watson statistik dan nilai dari probabilitas chi-square. Jadi kesimpulan dari semua ini adalah bahwa dengan menggunakan metode diferensi justru meningkatkan nilai dari Durbin-Watson statistik dan nilai probabilitas chi-square, dan menggunakan metode Cochrane-Orchard justru menurunkan nilai dari Durbin-Watson statistik dan nilai dari probabilitas chi-square. Di episode berikutnya saya akan membahas mengenai heteroskedastisitas, yang pastinya di video selanjutnya ini saya akan mengajarkan pengujian yang mungkin teman-teman belum mengetahuinya. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan di episode kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.